Selamat siang, mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruni Pertama, Politeknik Imigrasi, Angkatan ke-23. Nama, Sofiria Katrina, NRT 2020.2198.2.02, Program Studi Administrasi Keimigrasian kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Internet of Things dan penerapannya dalam bidang keimigrasian. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Internet of Things atau IoT adalah teknologi komunikasi antar mesin dengan menggunakan koneksi internet. Bentuk komunikasi pintar ini juga disebut machine to machine atau M2M dengan manusia sebagai pengelola dan penggunanya. Internet of Things muncul karena adanya perkembangan teknologi, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menuntut anytime connection, anything's connection, dan any place connection. Mesin yang saling berkomunikasi ini mampu mempermudah proses usaha karena berbeda dengan manusia, mesin tidak perlu beristirahat. Mesin dapat bekerja 24 jam penuh tanpa istirahat, sehingga menghemat tenaga kerja dan waktu. Hasil kerja device IoT juga tercatat secara otomatis dengan rinci dan parameter kerjanya bisa dikelola dari jarak jauh, sehingga menghemat tenaga. Pengelolaan yang mudah ini akan menghemat biaya operasional dan tentunya mempermudah perencanaan usaha. Internet of Things juga membuat solusi teknologi yang akan memberikan segi baru pada kegiatan usaha yaitu visibilitas. Dengan IoT, pemilik usaha bisa mengetahui kondisi usahanya di waktu tersebut atau real time. Contohnya, solusi Asset Performance Management atau APM memberikan visibilitas pada kondisi fisik aset seperti temperatur, kelembapan, pencahayaan dimanapun lokasi aset. Visibilitas melancarkan jalur komunikasi di perusahaan, mempermudah monitoring, menguatkan keamanan, dan memastikan semua perencanaan dilakukan berdasarkan data konkret dari solusi IoT. Cara kerja IoT adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. Sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan, yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Yang pertama, Artificial Intelligence atau AI, atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir atau menjadi smart. Jadi AI di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Sehingga yang dari awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dari pengguna secara langsung, kini dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu instruksi dari pengguna. Misalnya saja teknologi AI yang diterapkan pada robot pelayan di sebuah restoran di Jepang. Yang kedua, konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan di dalam sebuah sistem IoT terdiri dari perangkat kecil. Setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat, maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitas menjadi tinggi, sehingga di masa yang akan datang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan efisien. 4. Sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi lebih aktif, yang terintegritas dengan dunia nyata. Yang kelima, ada keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan atau engagement secara pasif. Namun yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konteks, produk serta layanan yang tersedia. Dilansir dari medcom.id, instansi pemerintah Indonesia masih sedikit yang bisa menerapkan pemanfaatan IoT,
Saat ini perangkat IoT masih banyak belum digunakan di Indonesia. Beberapa contoh penggunaan IoT di Indonesia saat ini adalah aplikasi Jakarta Smart City milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, layanan paspor online dari Direktorat Jenderal Imigrasi, dan layanan faktur pajak dari Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Kita sebagai insan imigrasi tentunya harus bangga karena penggunaan IoT sudah ada melalui layanan paspor online. Dengan adanya jaringan internet yang baik, seseorang sebagai pengendali atau pengguna IoT bisa mendaftarkan antrian paspornya melalui aplikasi layanan paspor online yang kemudian setelah itu akan menerima barcode atau kode batang yang akan diserahkan kepada pelayanan di kantor imigrasi untuk di-scan. Adapun barcode tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan IoT yang berfungsi untuk memudahkan petugas imigrasi dalam melihat data diri pemohon paspor sehingga mereka tidak perlu lagi mendaftarkan identitas pemohon secara manual. Hal ini tentunya mempercepat kerja para petugas imigrasi dalam memberikan pelayanan paspor kepada masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah IoT merupakan komunikasi antar mesin yang dapat memberikan visibilitas usaha secara real time. Dengan adanya IoT diharapkan pelaksanaan tugas di bidang imigrasi dapat lebih dipermudah agar pelayanan publik dapat terus meningkat dan memberikan kesan yang baik bagi masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.